Salah satu tujuan kita mempraktikkan ajaran agama adalah supaya ketika meninggal terlahir di alam surga. Dan ini menjadi tujuan hampir setiap manusia, termasuk banyak umat Buddha yang mempraktikkan Dhamma dengan tujuan supaya terlahir di alam surga. Akan tetapi, di dalam ajaran Buddha, alam surga ternyata bukan tujuan utama. Tujuan mempraktikkan Dhamma, mempraktikkan ajaran Sang Buddha, yang utama adalah untuk terbebaskan dari segala bentuk penderitaan, yang tidak lain adalah nibbana. Pada zaman Sang Buddha, ada sebuah cerita menarik. Ada seorang biku yang ketika mempraktikkan meditasi dengan sangat intensif, meninggal dan kemudian terlahir di alam surga. Dia merasa sangat menyesal karena terlahir di alam surga. Diceritakan bahwa biku ini setelah mendapatkan wejangan tentang bagaimana seharusnya mempraktikkan meditasi dengan sangat intensif. Ketika Sang Buddha memberi izin untuk beristirahat pada malam yang kedua, dia bahkan tidak mau beristirahat. Sehingga sepanjang siang dan malam, dia hanya fokus bermeditasi. Bahkan, dia tidak memikirkan tentang makanan karena khawatir akan menyia-nyiakan waktu untuk tidak bermeditasi yang akan membuatnya jatuh ke dalam kelengahan. Karena takut akan kelengahan, takut batinnya terseret oleh kekotoran batin, dia menggunakan seluruh waktunya siang dan malam untuk bermeditasi. Bahkan menjaga malam kedua yang seharusnya bisa digunakan untuk beristirahat. Biku ini tidak mau beristirahat karena usaha meditasi yang begitu intensif. Kemudian dia meninggal saat bermeditasi berjalan, bukan dalam posisi duduk atau berbaring. Dia meninggal karena kekurangan makanan, karena hanya fokus bermeditasi sehingga meninggal. Ketika dia meninggal, dia terlahir di alam surga, tepatnya di alam Tawatingsa. Namun, dia tidak tahu bahwa dia sudah terlahir di alam surga. Ketika dia bangun, seperti bangun dari tidur, dia melihat ribuan bidadari datang. Sebagai seorang biku, dia masih berpikir bahwa dirinya adalah seorang biku dan belum menyadari bahwa dia sudah meninggal dan terlahir sebagai seorang dewa. Ketika dia merapikan jubahnya, dia tidak melihat para bidadari sama sekali. Dia merasa malu melihat para bidadari karena bagi biku ini, para bidadari seperti iblis atau makhluk menakutkan. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia sudah terlahir di alam surga. Ketika para bidadari datang, dia menundukkan kepala untuk tidak melihatnya. Para bidadari menyadari bahwa biku ini sudah meninggal, tapi dia sendiri belum menyadari hal tersebut. Mereka memberitahunya bahwa dia sudah meninggal dan terlahir di alam surga. Meskipun dia sudah tahu bahwa dia sudah meninggal, dia tetap enggan melihat para bidadari karena merasa malu. Bahkan ketika tahu bahwa dia sudah terlahir di alam surga yang penuh dengan kebahagiaan duniawi, dia belum merasa kecewa atau bersedih. Karena tujuan mempraktikkan kehidupan sebagai biku, tujuan mempraktikkan ajaran Sang Buddha bukan untuk terlahir di alam surga.
Tanpa masuk ke dalam istana yang mewah di alam surga, dia langsung menemui Sang Buddha dan menyampaikan rasa kesedihannya. Sang Buddha memberikan syair kepada dewa tersebut, menjelaskan bahwa jalan yang lurus menuju Nibbana seperti kereta Dhamma yang dilengkapi dengan roda-roda Dhamma. Sang Buddha memberikan syair dengan analogi kereta Dhamma ini untuk menunjukkan jalan atau dhamma yang membawa kepada pencerahan. Sang Buddha menjelaskan bahwa siapapun, pria ataupun wanita yang menggunakan kereta ini atau mengikuti jalan ini akan mengarah kepada Nibbana tanpa ketakutan. Dia mendengar sabda Sang Buddha, memahami dan akhirnya mencapai kesucian Sotapanna. Ketiga, dia menjadi seorang biku dengan usaha yang begitu keras, tidak mencapai kesucian apapun, dan terlahir di alam surga. Namun, begitu terlahir di alam surga, dia mendatangi Sang Buddha karena tidak terlena oleh kebahagiaan surga. Beliau mencapai kesucian Sotapanna setelah memahami ajaran Sang Buddha bahwa praktek Dhamma adalah praktek yang membawa kepada Nibbana. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Di alam surga ternyata bukan tujuan utama mempraktikkan Dhamma. Tujuan utamanya adalah untuk terbebas dari segala bentuk penderitaan, terbebas dari segala bentuk dukkha. Semoga kita semua masuk dan memahami di dalam arus Dhamma, dan semoga kita semua berbahagia. Sabe sata, bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.